mau kerja, kita masuk aja dulu. Karena belum tentu posisi yang kita dapatkan saat itu tetap di posisi yang sama. Kalau kita belajar teknologi, itu sebenarnya dimanapun itu kita bisa, tanpa harus melanggar peraturan, baik itu di pondok pesantren maupun di sekolah. Bagaimana dampak daripada handphone yang disalahgunakan oleh siswa? Ini sangat merugikan sekali. Pak Koiri sendiri ini adalah lulusan madrasah. Kenapa kok bisa jadi kepala madrasah? Ini saya sampai sekarang juga heran. Kepada yang kami hormati Bapak Muhammad Koiri beserta Dewan Asatidz yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana kita dapat berkumpul pada malam hari ini dalam keadaan sehat walafiat yang di agama Islam. Susunan acara pada malam hari ini, yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan yang pertama dari perwakilan Pondok Pesantren Darul Abrar, yang kedua sambutan dari perwakilan Pondok Pesantren Hidayah, acara yang ketiga materi Pondok Pesantren Digital yang akan disampaikan oleh Bapak Muhammad Koiri, yang keempat penutup dan doa. Romo Yai pengasuh Pondok Pesantren Al-Hidayah, sedaya para yai mugi ustadzah Pondok Pesantren anggenipun sowan wonten Pondok Pesantren Al-Hidayah tabuh sekawan sonten. Ananging karonan perjalanan rombongan ingkang dadosaken saéngga saged dumugi wonten Pondok Pesantren Al-Hidayah menika. Ingkang kami kalih dalem ngaturaken salam taklim saking pengasuh Pondok Pesantren Darul Abrar dumateng pengasuh Pondok Pesantren Al-Hidayah. Kantor suwun ingkang kathah anggenipun dalem sowan silaturahmi menika sampun dipuntampi kanthi jembaripun manah ugi wonten panggenan ingkang sekeca menika. Salajengipun dalem sedaya rombongan estu nyuwun wejangan ugi pengalaman ingkang saged dalem tampi Pak insyaallah ingkang mangke dipun terapaken wonten Pondok Pesantren Darul Abrar. Estu Pondok Pesantren Darul Abrar menika berdiri tahun 2004 kawi tahun 2010 nembe wonten SMP. Alhamdulillah tahun 2022 menika izin madrasah aliyah sampun mandhap. Kula saking niku dalem sedaya rombongan estu nyuwun wejangan saking Pondok Pesantren Al-Hidayah. Salajengipun apabila acaranipun dalu punika sampun paripurna dalem sarombongan estu nyuwun doa ugi pangestu mugi-mugi anggenipun dalem perjalanan langsung teng Boyolali saged lancar pinaringan keselamatan boten alangan setunggal punapa dugi Pondok Pesantren menika. Ingkang pungkasan apabila sedaya rombongan saking Pondok Pesantren Darul Abrar kirang gadahi tumindak ingkang kirang sekeca wonten manah panjenengan sedaya khususipun Ustaz Rawat Kiai Pondok Pesantren Al-Hidayah dalam estu nyuwun ageng papunten ingkang kathah. Para santri-santriwati yang insya Allah calon orang-orang sukses. Sebelumnya mari kita mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat serta salam tetap tercurahkan atas baginda Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan bacaan sholawat
keseluruhan Pondok Pesantren Al-Hidayah. Yang pertama, kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada pengasuh Darul Abror, kepada santri-santri dan Dewan Kepengurusan Darul Abror karena sudah menyempatkan waktunya untuk belajar bersama-sama di Pondok Pesantren Al-Hidayah. Kami sangat-sangatlah berterima kasih. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Malam hari ini kita bisa dipertemukan. Semoga pertemuan ini menjadi salah satu tali silaturahmi yang menjadikan kita bisa bahagia ya, baik di dunia dan di akhirat. Saya ucapkan selamat datang para ustaz, santriwan-santriwati dari Darul Abror Boyolali. Tanya mbak-mbaknya tadi kelas berapa? Rata-rata kelas 8. Berarti kalau kelas 8 itu SMP atau MTS ya? Iya benar. Oke. Kebetulan di Madrasah Alia ini terus terang aja masih 5 bulan ini kita pindah dari gedung lama. Gedung lama kita itu berada di utaranya Masjid Agung. Kebetulan pengembangan daripada madrasah di sekitar selatan Masjid Al-Hidayah ini nantinya memberikan satu pilihan untuk generasi muda mengembangkan baik secara agama maupun ilmu pengetahuan, terutama adalah teknologi. Baik, sekarang begini, ada plus minus kalau kita ingin mengembangkan teknologi informasi, di mana kebanyakan anak itu menganggap teknologi itu tidak lepas dari handphone. Benar apa salah? Itu sebenarnya tidak 100% benar. Karena apa? Kami di Madrasah yang ini harus bisa menyesuaikan diri, di mana peraturan antara di pondok pesantren dengan di lembaga formal seperti Aliyah ini. Kalau kita belajar teknologi, itu sebenarnya dimanapun itu kita bisa, tanpa harus melanggar peraturan, baik itu di pondok pesantren maupun di sekolah. Bagaimana dampak daripada handphone yang disalahgunakan oleh siswa? Ini sangat merugikan sekali. Berikutnya, apa yang harus dilakukan oleh siswa seusia adik-adik untuk menyiapkan diri dalam rangka menyambut masa depan? Ya, kita tidak ada yang tahu masa depan kita itu nanti bagaimana. Pak Koiri sendiri ini adalah lulusan madrasah. Kenapa kok bisa jadi kepala madrasah? Ini saya sampai sekarang juga heran. Kita saat pembelajaran, sekali lagi ada plus minus, ono untung, ono ruginya. Untungnya apa? Untungnya dalam kegiatan kita, aktivitas Bapak Ibu guru dan siswa ini lebih praktis. Tapi ingat, ada kebiasaan-kebiasaan di madrasah yang tidak boleh dihilangkan. Nah, di dalam dunia kerja, ya, dalam dunia pekerjaan, sebenarnya kemampuan dasar yang saya sebutkan tadi, bisa menggunakan komputer, bisa ngetik, bisa ngeprint, itu adalah dasar. Sebenarnya kalau kita mau kerja, kita masuk aja dulu. Karena belum tentu posisi yang kita dapatkan saat itu tetap di posisi yang sama. Pertama menjadi juru tulis saja, lowongannya cuma tata usaha. Sebagai contoh aja, sekarang nggak usah jauh-jauh, Pak Marjuki ini adalah murid saya. Sekarang beliaunya adalah sudah S2 matematika dan menjadi salah satu operator madrasah yang getol sekali berkenaan dengan digitalisasi. Saya sendiri masih S1 loh, muridnya S2, kepala sekolahnya masih S1. Maka kalau kita sekali lagi, kalau belajar teknologi jangan berharap terlalu jauh. Nanti menjadi seorang teknisi dan sebagainya. Ikuti aja maunya perjalanan ini bagaimana. Mungkin sebagai contoh aja,
Di madrasah ini secara teknologinya juga sudah kita mulai upgrade yang terbaru. Contoh aja di hampir semua ruangan ini sudah dilengkapi dengan CCTV. Kebetulan karena masih baru ini belum terpasang. Di belakang itu juga ada CCTV juga. Tapi sementara masih belum aktif karena ruangan yang ada di tempat ini, Ustazah tempat ini adalah ruangan serbaguna. Kalau pakai digunakan untuk anak aliyah sholat duha. Kalau zuhur juga di sini. Ya. Nah, itu untuk memantau kegiatan anak-anak. Sehingga dengan adanya teknologi pada saat ada siswa-siswi yang menyalahgunakan kegiatan itu akan segera kita tegur. Misalkan pas sholat hujan sendiri itu direkaman CCTV ada. Ya, langsung kita tidak lanjuti. Kenapa? Karena manusia punya banyak keterbatasan. Selama Madrasah Aliyah Digital ini sudah berdiri atau sudah ada di Pondok Pesantren Al-Hidayah ini, hambatan apa sih yang sudah terjadi di sini dan bagaimana sih Madrasah Aliyah ini mengatasi itu? Mungkin dengan itu kan nanti bisa menjadi ilmu bagi kita yang masih baru. Kemudian nanti ketika di Madrasah Aliyah kita mengalami itu, mungkin kita udah tahu oh, caranya seperti ini. Dulu pernah disampaikan di pondok ini, gitu. Seperti itu, Ustaz. Menggunakan alat-alat teknologi informasi elektronik itu dibatasi betul. Karena banyak mudorotnya istilahnya, banyak negatifnya. Memperkenalkan digital kepada anak-anak, jadi tidak harus pegang alat elektronik. Tapi madrasah harus menyediakan komputer atau tablet atau Android di sini. Terus kendala yang lain pada saat ujian, Ustazah. Kita kan wajibkan ini, baik yang bermukim di pondok dan yang tidak pada saat ujian semester itu semuanya harus pakai handphone. Karena kita tidak menggunakan ujian paper test. Maka jauh-jauh hari kita sosialisasi ke pondok, tanggal sekian sampai sekian itu kita mengadakan ujian. Akhirnya pondok pesantren persiapan didata, handphonenya dicek semuanya yang dia itu dikumpulkan itu. Kalau ada yang rusak konfirmasi ke wali murid sehingga pas hari H itu ready semuanya. Yang penting adalah madrasah bisa berkomunikasi bahwa jadwal harus jelas. Kalau pulangnya jam 11, jam 12 ya itu kita tepati sehingga peraturan di pondok, petugas pondok, keamanan pondok langsung segera وعلى آل سيدنا محمد اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحم ربنا وتقبل دعاء اللهم يسر لنا في الامتحان اللهم اجرنا في الامتحان اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نور الارض بنور شمسك ابدا ابدا وابدا زكيا وابدا لا وتوبه نصوحا